Hari ini Kika Endi akan menampilkan sejumlah penulis yang bukunya tergolong unik. Ada proses kreatif yang luar biasa di balik sebuah buku. Ada yang prosesnya unik, ada yang bukunya unik. Bagaimana cerita tentang mereka? Di sini sudah ada Ataka dan Eliana atau Uyet panggilannya. Dua penulis buku yang bukunya memang tidak biasa. Pertama, Ataka. Ataka melahirkan sebuah buku. Ini saya ukur ketebalannya dulu ya. Berapa halaman Ataka? 660 halaman. 660 halaman. Ini bagaimana ceritanya sampai Ataka bisa melahirkan sebuah buku mirip buku Harry Potter dan jumlah halamannya luar biasa. Kalau temanya sih karena emang dulu saya emang awalnya suka baca buku-buku fiksi ya. Dulu saat kecil itu emang sering diceritain sama ibu dongeng-dongeng gitu. Lama-kelamaan suka, terus akhirnya baca sendiri, baca komik, terus akhirnya mulai beranjak ke novel Harry Potter, Lord of the Rings. Ya mungkin karena saya suka baca buku fiksi fantasi, jadinya nulisnya juga fiksi fantasi. Ini buku yang keberapa? Ini buku yang ketiga. Ketiga? Iya. Buku pertama dan kedua setebal ini juga? Enggak, buku yang pertama 200 halaman, buku yang kedua 115 halaman, dan buku yang ketiga 660 halaman. Buku selanjutnya masih dalam proses sih, tapi kira-kira kalau saya hitung itu kira-kira 800-an halaman. 800 halaman? Tunggu dulu, maksudnya mau nyaingi buku telepon? Idenya datang dari mana idenya? Kalau ide sih datangnya dari mana aja ya. Jadi saat nonton film, baca buku itu kadang-kadang ya muncul ide begitu aja. Berapa lama kalau Ataka nulis buku-buku ini? Kalau buku yang pertama, Misteri Pedang Sengit 1 itu cukup lama, kira-kira 1 tahun. Karena saya juga nulis kerangkanya dari buku 1 sampai 3, itu kan trilogi. Ya, kalau buku yang Misteri Pembunuhan Penggemar Harry Potter ini kira-kira 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu, ya. Untuk sementara aku percaya loh ya. Ini judulnya Misteri Pembunuhan Penggemar Harry Potter. Iya. Kamu agak sadis juga. Idenya datang dari mana ini? Waktu itu saya suka baca Sherlock Holmes. Terus saya kagum sama Sir Arthur Conan Doyle yang menggambarkan Sherlock Holmes itu begitu hebat, sampai lihat sebuah benda aja bisa mendeskripsikan pemiliknya, bisa detail. Terus saya ingin nulis cerita tentang detektif, dan waktu itu kebetulan saya baru aja masuk SMP, baru aja menikmati masa-masa indah. Wah. Luar biasa. Dan penerbitnya dari Jogja. Yang buku pertama Misteri Pedang Sengit 1 itu Alinia, yang Misteri Pembunuhan Penggemar Harry Potter Lilliput, yang Misteri Pedang Sengit 2 itu Kopernikan. Orang tua izinkan nggak nulis? Ini kan pasti mengganggu pelajaran. Saya termasuk beruntung punya orang tua yang selalu mendukung apa yang disukai anaknya. Ada di sini ayahnya? Iya, ada. Ayahnya Ataka boleh berdiri nggak, mana? Oh, ini dia. Baik. Nah, kedepannya Ataka ingin jadi apa sebenarnya? Nah, itu ya, saya sampai saat ini masih bingung tuh cita-cita saya. Saat kecil saya ingin jadi dokter, tapi karena pengalaman saya di SD, di SMP, saya kalau eksperimen percobaan itu selalu ceroboh. Saya takutnya nanti ngasih obatnya salah terus pasiennya mati. Ini luar biasa, banyak dokter nggak takut itu. Gara-gara itu terus saya pernah juga ingin jadi wartawan, tapi kan saya dengar juga cerita wartawan tuh kalau nulis terus ternyata tulisannya nanti membahayakan nasib orang lain, orangnya marah bisa dibunuh kan. Ini lama tinggal di Jogja ya. Ingat wartawan yang dibunuh Udin gitu ya. Jadi takut juga dong. Iya, takut juga. Lama-lama kamu nggak jadi apa-apa loh. Jangan didoain gitu. Oh, jangan didoain begitu. Jadi terus berubah lagi, akhirnya kalau sekarang ditanya ingin jadi apa? Sekarang masih belum tahu juga ini. Karena saya juga kalau nulis tuh nggak bisa dipaksa saya. Jadi nulis tuh mengalir dan kayaknya nggak bisa jadi penghasilan tetap kalau saya. Ya. Oke, sebentar, di sini ada Eliana atau panggilannya Uyet. Nah, Uyet ini lucu sebenarnya kalau dilihat proses membuat bukunya. Buku ini dibuat oleh 4 penulis, ya. Tapi prosesnya yang nggak biasa. Bagaimana proses membuat buku ini? Awalnya
kami berempat itu bergabung dalam satu komunitas web blogger Indonesia yang anggotanya nggak cuma berdomisili di Indonesia tapi juga yang di luar negeri. Kebetulan di salah satu room di forum itu ada satu tempat untuk berapresiasi. Jadi ada yang nulis puisi, ada yang nulis flash fiction, cerpen. Akhirnya lama bosen dengan cerpen, dengan yang itu aja ya. Ya udah gimana nih? Bikin yang beda yuk. Bikin apa? Ya udah bikin gimana cerita estafet. Cerita estafet. Estafetnya di mana? Jadi 4 penulis ini masing-masing melanjutkan bab. Jadi urutan pertama itu Jaf, Tuteh, saya, sama Sa. Nanti urutan 4 berikutnya ini dibalik. Jadi menarik karena membuat buku melalui internet Ya. di dunia maya, gabung, orang-orangnya belum pernah ketemu. Belum. Apa sebelumnya udah ada kerangka ceritanya? Kerangka cerita nggak ada. Siapa yang punya ide untuk diterbitkan oleh Gramedia ini? Salah satu teman kita dari Blog Farm. Jadi memang dia salah satu penulis juga dan dia sering dengan penerbit Gramedia. Dia bilang ini kayaknya bagus deh, cobalah dikirim ke Gramedia, dia bilang gitu. Ya setelah itu karena satu perwakilan yang paling bisa untuk kesana kemari cuman saya, jadi ya saya akhirnya mewakili dari teman-teman yang lain untuk kemudian menandatangani kontrak dengan Gramedia. Ini idenya menurut pengalaman yang pertama atau sebenarnya sudah ada model-model cerita estafet ini? Atau ini yang pertama di dunia maya? Kalau di dunia maya mungkin iya. Dan memang ada niat lagi untuk kembali membuat? Ada, cuman karena masing-masing 4 orang ini sibuk, jadi agak susah untuk nyari waktu. Gitu ya. Iya. Jadi ini juga satu hal yang menarik, bahwa buku bisa dihasilkan awalnya mulai dari dunia maya. Atakah? Terima kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di sini ya. Sama-sama. Kita tunggu karya-karya mereka berikutnya. Dan menarik juga untuk menyimak bagaimana proses kreatif dari penulis-penulis yang akan tampil di Kikendi berikut ini. Karena itu pastikan Anda masih bersama saya di Kikendi. Satu buku ini berapa lama Anda kerjakan? Sehari saya cukup menulis 10 halaman dan sebulan saya menulis 300 halaman.